ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan langkah kaki kita semuanya untuk menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, terutama istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga para sahabatnya dan kepada para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Imam An-Nawawi, yang pada malam hari ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-19. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi beliau berkata, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas, namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman, dulu saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqal, maka Rasulullah bersabda, ya ghulam, wahai nak, gitu ya, kalau zaman di bahasa kita paling leh gitu ya, atau nak gitu. Inni u'allimuka kalimatin, saya atau aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka, dan ketahuilah bahwasannya kalaulah seandainya satu umat mereka semuanya berkumpul untuk memberikanmu manfaat tentang sesuatu, maka mereka niscaya tidak akan mampu untuk memberikanmu manfaat kecuali yang telah Allah tetapkan. Wa nistama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, dan apabila umat itu berkumpul mereka ingin melukaimu, membahayakanmu, maka mereka tidak akan mampu kecuali Allah telah gariskan itu kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan tulisan-tulisan telah kering. Baik para jemaah sekalian, ini hadis yang cukup panjang, akan kita bagi menjadi dua sesi. Ini dulu kita bahas, kemudian bawahnya baru kita bahas. Dan semoga waktunya cukup karena ini hadis yang harus dibahas pelan-pelan karena banyak sekali hikmah yang bisa kita petik di dalamnya.
Baik, dari Abul Abbas. Abul Abbas kunyah dari Abdullah ibnu Abbas. Beliau adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah punya paman namanya Abbas. Abbas niki enggak ada juga namanya Abdullah. Niku ten Wonosalam napa namine? Sepupu nggih. Sepupu napa misanan? Nggih, sepupu misanan ngoten nggih. Lah, radhiyallahu anhuma. Jadi yang menceritakan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas ini merupakan salah satu sahabat yang spesial. Apa spesialnya beliau? Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang paham tentang agamanya, dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Dan ini yang mendoakan Nabi para jamaah sekalian. Dan kalau yang berdoa Nabi, yo pasti terijabahi. Dan benar, tatkala Abdullah bin Abbas ini menginjak dewasa, maka beliau adalah orang salah satu para sahabat yang paling paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita dapati Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas, tafsir beliau banyak dinukil oleh ulama ahli tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan yang lainnya. Banyak sekali, karena memang ilmu beliau sangat dalam sekali. Kalau kita tidak mendapati ilmu Abdullah bin Abbas dalam tafsir, maka kita mendapati ilmu murid-muridnya. Dan itu banyak sekali. Dan beliau ditanya, jenengan bisa dapat ilmu kayak gitu, itu caranya gimana? Beliau menjawab, adraktul ilma bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanin ghairi malul. Saya mendapati ilmu ini dengan lisan yang bertanya. Bertanya tentang ilmu sehingga yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dengan hati yang berpikir. Maksudnya adalah hatinya mentadaburi, hatinya memikirkan, ya memikir memang pikirannya, tapi hatinya ikut merenungi apa yang telah dipelajarinya, dan badan yang tidak gampang bosan. Ini adalah beliau ini mendapatkan ilmu. Dan tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau jadi khalifah, tatkala itu Umar bin Khattab rapat kenegaraan. Kemudian di dalamnya ada para sahabat yang senior, Muhajirin dan Ansor. Sudah sepuh-sepuh, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Lah kok tiba-tiba Umar bin Khattab mendatangkan Abdullah bin Abbas yang masih usia-usia belum setua mereka. Ya masih usia-usia standar lah, belum tua. Mereka kemudian ngingkari, oh anak kecil kok masih kecil kok ikut majelis kita. Jangan misalnya ada kumpulan bapak-bapak misalnya, diundang rapat RT misalnya, rapat RT bapak-bapak semuanya, lah kok yang datang anak SMP misalnya, anak SMA, kurang pantas gitu menurutnya mungkin ya. Kemudian tatkala mereka mengingkari, Umar bin Khattab ini kemudian ngetes gitu ya. Coba siapa yang tahu tafsirnya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semuanya menjawab tentang ya umat Islam bakal menang. Agama ini akan menyebar. Ya tidak salah memang itu tafsirannya. Tapi tatkala ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, maka jawabannya adalah ini tentang Rasulullah akan meninggal. Loh kok bisa beda sendiri? Iya, kenapa?
Karena tatkala Islam sudah sempurna, sudah menang, sudah Fathu Makkah terjadi, agama sudah sempurna, tugas Rasulullah sudah selesai. Nah terus apa yang dilakukan? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau meninggal. Dan Abdullah bin Abbas ini mendapatkan doa ini tidak gratis para jamaah sekalian. Ceritanya adalah pada suatu malam Abdullah bin Abbas ini menginap di rumahnya Maimunah, istri Nabi. Maimunah dan Abdullah bin Abbas ini siapa? Ponakannya. Jadi Abbas punya istri. Istrinya Abbas ini saudarinya Maimunah. Jadi Abbas itu bapaknya Abdullah bin Abbas. Dia punya istri, istrinya ini punya saudari namanya Maimunah, sehingga bibinya Abdullah bin Abbas. Ketika malam hari Rasulullah tidur dan bangun ke kamar mandi gitu ya. Kemudian Abdullah bin Abbas menyiapkan air untuk berwudu. Jadi beliau ini peka sekali jadi orang gitu ya. Jadi peka sekali sehingga disiapkan air wudunya. Tanya loh, siapa yang menyiapkan ini? Katanya Maimunah, Abdullah bin Abbas. Akhirnya beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal." Dulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi itu seringkali membonceng para sahabat. Kebetulan yang dibonceng sama Nabi itu siapa? Abdullah bin Abbas. Diboncengnya niku mboten nggih vario, mboten nggih. Ngundang mikire dibonceng numpak vario, mboten ya. Diboncengi ndamel unta, ndamel kuda ngoten nggih. Vario dereng wonten. Dibonceng ngangge kuda, ngangge unta. Dan waktu itu Ibnu Abbas umurnya masih 9 tahunan. Ghulam itu anak kecil ya, 9 tahunan, kelas pinten niku SD niku kelas 9 tahun pokoknya, 9 tahun dibonceng. Dan ini termasuk salah satu cara Rasulullah menyampaikan ilmu. Mboten kebayang nggih, arek lari umur 9 tahun paling kelas 3 SD, kelas 3 SD, kelas 4 diajari terus sampai sekarang riwayatnya terabadikan lewat hadis-hadis ini. Ya ghulam, nak gitu ya. Atau inni u'allimuka kalimatin. Tak ajari ya kata-kata gitu. Tak ajari ilmu, diajari. Jadi Rasulullah kalau mengajarkan para sahabat itu enggak mesti duduk di masjid kemudian serius, enggak mesti. Seringkali di pasar Rasulullah memancing dengan pertanyaan. Kemudian ketika bonceng seperti ini kesempatan untuk mengajari. Jadi jenengan bapak-bapak misalnya punya anak gitu ya, pengen ngajari apa gitu ya, itu ndak harus ayo duduk yang rapi, bapak ajari. Wah, enggak mesti gitu. Jenengan badetan peken, nak ayo muter-muter wono salam, dibonceng diajari apa, mengucap salam misalnya, diajari apa namanya kulhu misalnya, terserah ya. Di Rasulullah bonceng ngajari, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya bagaimana? Allah itu kan maha kuasa, kok perlu dijaga? Maksudnya adalah menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, jadi menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara menjaga kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita laksanakan. Diperintah misalnya dalam rukun Islam, misalnya salat, zakat, puasa, haji. Kemudian perintah untuk menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, perintah untuk yang lain sebagainya, banyak sekali. Dan ketika Allah memerintahkan kita, maka kita harus ada di daerah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga menjaga diri, jangan sampai nyemplung
kelarangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang syirik misalnya, melarang menyembah kepada selain Allah, melarang durhaka kepada orang tua, melarang berzina, melarang mencuri, melarang ghibah dan lain sebagainya. Dan ketika Allah melarang, jangan sampai kita di sana. Itu level yang wajib. Kalau mau lagi naik levelnya, kita menjaga yang Allah perintahkan meskipun tidak wajib atau sunnah. Allah perintah untuk amalan-amalan sunnah. Kita berusaha untuk menjaga itu. Dan kita menjaga dari perkara-perkara yang hukumnya memang tidak haram tapi makruh misalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengucapkan ihfaz, jagalah. Misalnya Allah mengucapkan hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat-salat yang 5 dan salat asar. Jagalah. Kemudian juga Allah memerintahkan kita untuk menjaga janji kita. Wahfadhu aimanakum, jagalah janji-janji kalian. Jangan sampai janji kita diingkari. Kemudian Allah juga mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun, dan merekalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, istahyu minallahi ta'ala haqqal haya, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sebenar-benarnya. Maksudnya bagaimana? Misalnya bapak-bapak misalnya sedang sama istrinya jalan-jalan, kemudian berani nggak mampir ke warung kopi? Warung kopinya janda misalnya, berani apa enggak? Enggak berani, enggak dibuka no lawang. Atau misalnya tatkala kita bersama banyak orang misalnya, maka kita untuk berbuat dosa itu malu. Tapi kalau sendirian, ya terkadang atau mungkin seringkali kita ya gak sing delok gitu ya. Jadi para jamaah sekalian, para ulama mengatakan al-ibratu fil khala amal alan fakulluna awliya. Itu yang Allah anggap adalah ketika kita sendirian dan tidak ada yang melihat. Adapun kalau banyak orang ramai-ramai, ya semua kita itu para wali. Maksudnya adalah kita semua orang soleh di hadapan manusia. Ketika ada orang melihat, ya kita berusaha menampakkan kesolehan. Tapi tatkala sendirian, ya banyak dari kita yang bablas. Ya entah apa itu. Orang kalau mau misalnya minum khamr misalnya, itu di gardu, di pos kamling atau menyendiri di pojokan. Orang kalau mau siang hari di bulan Ramadan misalnya mau membatalkan puasa, itu makan di pinggir jalan atau sembunyi-sembunyi. Ya sembunyi-sembunyi rata-rata gitu. Nah, para jamaah sekalian, memang sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita tumbuhkan. Man istahya minallahi haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadhil batna wa ma hawa. Jadi kalau seseorang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menjaga kepalanya dan yang berada di kepalanya. Jaga mata dari melihat yang haram, jaga telinga dari mendengar yang haram, jaga lisan dari mengucap yang haram, dari makan yang haram. Kemudian jagalah perut dan isinya, maksudnya jangan sampai makan dari hasil yang haram. Jangan makan riba, jangan makan hasil curian. Karena yang kita makan haruslah baik zatnya, dia halal dan baik, dan juga baik pula cara memperolehnya.
Jadi para jamaah sekalian, tatkala kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah dan larangannya, maka yahfazka, maka Allah akan menjaga kita semuanya. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Tatkala engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan dan perintahnya, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana Allah menjaga kita? Allah menjaga kita bisa dalam dua hal, bisa dalam dunia kita dan agama kita. Dalam dunia kita misalnya, seringkali kita hampir tertabrak misalnya, atau hampir terjatuh, kurang 1 senti merosot, kurang 1 detik nabrak, tapi Allah menjaga. Seringkali kita lihat ada video di medsos itu ya, ada anak kecil jalan di jalan, kemudian entah dia tersandung atau apa, dia jatuh, ada mobil yang hampir nabrak dia. Karena dia jatuh, itulah dia terselamatkan. Itu Allah yang menjaga, bukan kebetulan. Allah yang mentakdirkan, Allah yang menjaga. Dan tatkala Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir itu berkelana, berpetualang, mereka singgah di suatu tempat, suatu kaum, suatu daerah, minta untuk bertamu. Tapi penduduk desa, penduduk kota gak mau. Akhirnya mereka mendapati tembok yang mau rubuh. Kemudian diberdirikan, diservis, direnovasi. Kemudian Nabi Musa heran, loh, kamu merenovasi ini gratisan ya? Ya mintalah upahnya, kamu berhak kok. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan bahwasannya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok ini itu miliknya 2 anak yatim di negeri ini, di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tembok ini ada harta warisan si 2 anak yatim ini. Wa kana abuhuma salihah, dan orang tua, kakek-kakek si anak ini, di 2 orang anak yatim ini, kakek mereka itu orang yang soleh. Para ulama ahli tafsir menyebutkan, ada yang menyebutkan bahwasannya ini adalah kakek yang ke-7 yang soleh ini, sehingga anak turunnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Farada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Allah ingin mereka itu dewasa, kemudian mengeluarkan harta yang ada di bawah tembok ini. Ini buah dari orang tua yang soleh, maka anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara menjaga, salah satu cara yang terbaik untuk menjaga anak turun kita, anak-anak kita, keluarga kita, adalah kitanya menjadi orang yang soleh. Dan Allah menjaga tidak hanya pada anak kita saja, kerjaan kita misalnya lancar, rezekinya bagus, Allah menjaga harta benda kita, Allah menjaga dunia kita, dan lain sebagainya. Kemudian ada seorang ulama yang diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, namanya adalah Abu Thayyib At-Tabari. Abu Thayyib At-Tabari ini usianya sudah lewat 100, mbah-mbah sampunan. Suatu hari dia naik kapal, kapalnya sudah mepet ke daratan, kemudian si kakek ini lompat dari kapal ke daratan. Nggih, cara tiyang Wonosalam mriki wonten umure 100, menek duren mencuwolot tekan dhuwur. Akhirnya dimarahi sama orang-orang, "Mbah, jenengan niku pun sepuh, Mbah. Kok nek gasok mlaku ya apa, Mbah?" Ngoten nggih, misale pun 100 umure tapi lompat dari kapal ke daratan. Apa kata beliau? Kata beliau, "Hadhil jawarih hafiznaha 'anil ma'asi
fis sighar fa hafidhahallahu alaina fil kibar. Anggota badan ini saya jaga ketika saya kecil, saya muda saya jaga. Saya jaga kepala saya jaga badan saya jaga mata saya dari maksiat, tidak melihat maksiat. Saya jaga telinga dari mendengarkan yang haram. Saya jaga mulut saya dari makan yang haram. Saya jaga tangan dan kaki saya dari melakukan perbuatan yang haram. Dijaga dari yang haram. Ketika kecil, ketika muda, akhirnya apa? Allah menjaga badannya ketika besar, ketika tua, sehat sampai tua, tubuhnya kuat sampai tua. Rahimahullah. Dan betapa banyak kita dapati para ulama itu rata-rata mereka sehat sampai tua. Umur 70, 80, 100 itu matanya masih tajam, langkahnya masih tegap, bisa bersafar dari Yaman ke Mekah, ke Mesir, ke Irak, ke tempat-tempat yang jauh. Kuat-kuat mereka itu. Dan tidak pikun. Karena Allah menjaga mereka di hari tuanya. Kenapa? Karena mereka menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka muda. Dan semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keistiqomahan sampai tua. Dan apalagi sekarang kebanyakan manusia modern ya. Orang-orang zaman sekarang itu usia 20 sudah kena diabetes. Usia 30 rematik. Ya rematik, ya asam urat, ya vertigo. Usia 40 sudah ubannya itu penuh satu tubuh gitu ya. Satu kepala. Usia 50 sudah ya nafasnya itu Senin Kemis. Usia 60 sudah itu. Kalau zaman dulu selain mereka ya memang tetap dijaga dengan latihan fisik, olahraga iya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan menjaga perintah dan larangan Allah, maka hasilnya tidak akan maksimal. Juga seorang tabi'in bernama Sa'id ibnu al-Musayyib. Beliau banyak melakukan sholat banyak. Ketika ditanya kenapa, dia mengatakan roja'an ahfadhu fik. Dia berkata ketika ditanya, kamu itu banyak sholat, apa sih yang kamu cari? Salah satunya beliau mengatakan agar Allah menjaga anak turun saya. Jadi bagaimana kita cara menjaga anak kita? Ya kita menjaga diri ini, kita menjaga diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan perintahnya. Dan yang Allah jaga ini tidak hanya perkara dunia saja, agama kita pun Allah akan jaga. Karena perbuatan baik itu mengundang kepada perbuatan baik lainnya, sementara perbuatan jelek mengundang ke perbuatan jelek lainnya. Contohnya misalnya orang sholat jamaah di masjid. Apakah dia hanya mendapatkan pahala jamaah? Lebih dari itu. Dia pertama dapat pahala berwudu. Kemudian jalan ke masjid atau naik motor. Dapat pahala jalan ke masjid. Kemudian dia ke masjid sambil nunggu qomat, sholat 2 rakaat. Sholat sunnah. Dapat pahala sholat sunnah. Kemudian sholat berjamaah. Kemudian setelah sholat sebelum pulang ya sempatkanlah diri untuk sholat 2 rakaat sunnah misalnya. Dapat lagi pahala. Pulang ke rumah dapat pahala jalan dari masjid ke rumah. Dan setelah di rumah rasanya hatinya tenang. Akhirnya baca Quran, 1 lembar, 2 lembar dapat pahala lagi. Kemudian dia nunggu sholat dapat pahala lagi. Dia dari sholat sampai ke sholat lagi. Misalnya dia sholat asar sampai sholat maghrib, dia nunggu waktu sholat. Itu dicatat pahala sholat. Jadi kebaikan itu mendatangkan kebaikan yang lainnya. Rentetannya seperti itu. Nah, keburukan juga sama. Keburukan itu mendatangkan dosa-dosa yang lain. Contoh misalnya ada orang niat mau diskotik misalnya, mau dugem. Apakah hanya dapat dosa dugem saja misalnya? Oh, banyak. Dia berangkat misalnya, dia beli bensin mau ke
diskotik misalnya. Beli bensinnya pun berdosa karena beli bensin untuk maksiat. Jalannya pun berdosa, berjalan kepada tempat maksiat. Sampai di sana ya campur baur laki-laki perempuan yang tidak menutup aurat, dosa lagi. Sampai sana dengar musik-musik, dosa lagi. Sampai sana lagi bersentuhan dengan yang bukan mahram, dosa lagi. Apalagi ditambah mabuk-mabukan minuman keras. Dan kalau sudah mabuk minuman keras, itu biasanya ada zinanya, ada pencuriannya, pembunuhannya. Sampai dia pulang lagi, sampai rumah dia merasa ya nanggunglah, sekali lagi besok lagi lah, besoknya berangkat lagi. Nah gitu. Jadi tidak hanya satu biji dua biji dosa, tapi satu paket banyak itu, panjang, urusannya panjang. Misalnya orang berbohong itu mengundang kepada kebohongan yang lain. Contoh misalnya ada murid ditanya, "Nak, kamu kenapa enggak mengerjakan PR?" Dia kalau jujur bilang malas Pak Guru, malas. Tapi kalau dia bohong, "Oh maaf Pak Guru, kemarin orang tua saya sakit." Bohong satu. Ditanya lagi, "Loh sakit apa?" Mikir lagi, bohong apa lagi? "Oh sakit tipes misalnya." Bohong lagi nomor 2. "Sudah diobatkan belum?" "Oh belum dibawa ke rumah sakit." Bohong berapa? 3. Kenapa belum dibawa ke rumah sakit? Belum ada uang. Bohong ke berapa? 4. Terus bertanya, bohong terus. Jadi kejelekan itu tidak hanya satu, tapi dia mengundang kejelekan-kejelekan yang lainnya. Begitu pula dengan kebaikan. Itu satu paket. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah melanjutkan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau mau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Boleh enggak minta tolong kepada manusia? Ini perlu diperinci para jamaah sekalian. Bagaimana dia minta tolong dan apa yang dia minta tolongkan itu. Baik. Kalau dia minta tolong kepada manusia, meminta kepada manusia dalam hal yang manusia mampu dan dia hadir, maka tidak masalah. Contoh misalnya ada santri misalnya, santri mondok, minta kepada bapaknya atau ibunya uang saku, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Bapaknya mampu ngirim duit, ya meskipun 100-200, tapi dia mampu, maka boleh. Kenapa? Karena bapaknya mampu. "Pak, ya nak, ini Pak uang sakunya sudah habis." "Oh ya nak, besok Bapak jenguk ya." "Ya sekalian Pak bawain Indomie." Boleh nggak? Boleh. Bapaknya mampu. Dan yang kedua, bapaknya hadir, artinya dia bisa diajak komunikasi. Beda lagi sama, "Pak, minta tolong Pak, apa? Turunkan hujan." Mampu napa mboten? Mboten. "Pak, minta tolong Pak, apa? Tumbuhkan tanaman ini Pak." Tidak mampu, itu yang tidak boleh. Nah, kalau makhluknya nggak mampu turunkan hujan, kemudian misalnya ada laki-laki belum nikah misalnya, minta apa? Carikan jodoh misalnya. Dalam artian dia di sini biar diadakan ritual, maka itu yang tidak boleh. Kalau dicarikan, "Oh ya nak, nanti Bapak tanyakan kekenalan," itu boleh-boleh saja. Dan yang paling aneh itu orang datang ke dukun. Itu paling aneh sekali. Kenapa? Kalau dukun itu bisa mendatangkan kekayaan. Dukunnya sudah nggak buka praktek lagi, sudah kaya, ngalah-ngalahi orang terkaya di dunia. Harusnya mereka yang paling kaya. Mereka itu miskin, nggak punya duit, akhirnya buka praktek dukun biar dapat duit. Ya orang kita masuk akal aja lah, kita realistis saja. Kalau dukun memang benar dia bisa membuat orang kaya, dia harusnya paling kaya.
Nggak usah buka praktek perdukunan, dibuat pribadi saja. Dengan kalau ada bisnis untung duit banyak, kira-kira mau bocorkan rahasianya apa enggak? Apa disimpan sendiri aja? Nanti malah banyak saingan. Yang mana kira-kira? Oh, dukun katanya bisa sakti, bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi sesakti-saktinya dukun, ketabrak truk ya masuk UGD. Masuk UGD. Siapapun itu, sesaktinya dukun. Nah itu, jadi itu sudah nggak masuk akal. Yang lucu lagi ada jimat anti melarat 7 turunan dijual karena butuh duit. Itu nggak masuk akal sama sekali. Jadi kalau minta ya jangan sama yang nggak mampu. Mintalah kepada yang mampu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki, minta sehat, minta lancar usahanya, minta perlindungan. Itu mintanya sama Allah. Namun untuk perkara-perkara yang atau sebelumnya, kita lanjutkan dulu yang tadi. Yang syarat yang kedua adalah dia harus hadir, mampu. Tapi kalau dia nggak hadir nggak boleh. Contohnya seperti apa? Misalnya santri tadi yang butuh duit, itu nggak nilpon bapaknya, tapi pergi ke sumur keramat, teriak di sumur, wahai sumur, sampaikan kepada bapak saya, Pak, saya minta duit. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Sumur itu enggak ada sinyal di situ, enggak ada kuotanya. Yang benar bagaimana? Pinjam HP, nilpon, baru diajak bicara, itu yang benar. Nah seperti itu. Adapun minta kepada manusia, ya sebenarnya kita bicara tentang minta kepada manusia, yang manusia mampu. Misalnya minta beras kepada tetangga, boleh apa enggak? Ya sebenarnya boleh-boleh saja, cuma tidak baik dan tidak terpuji. Usahakan kita jangan banyak bergantung kepada manusia, meskipun hukumnya terkadang boleh, ya terkadang haram juga. Tapi pada umumnya minta, dengan misalnya tetangga punya tanaman cabai misalnya, Pak minta cabainya ya boleh-boleh saja. Tapi usahakan jangan minta-minta kepada para manusia, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para jamaah sekalian? Para ulama dulu mengatakan ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Kamu butuhlah, bergantunglah pada manusia, maka resikonya kamu akan jadi tawanannya. Artinya apa? Ya akan diremehkan sama manusia. Orang kalau senang bergantung, minta kepada manusia, dikit-dikit minta, minta gitu ya. Minta 100 ya. Yang sekarang viral itu minta 100 ya. Itu minta dulu, minta. Itu akan diremehkan. Akan dipandang rendah. Akan menjadi hina. Siapa sih itu? Minta terus. Dan para jamaah sekalian, kalau orang dia tidak punya misalnya dan butuh, ya minta mungkin masih dibolehkan karena darurat. Tapi kalau dia mampu kok minta, itu yang tidak boleh. Kalau dikasih gak apa-apa, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih, jangan minta. Bukan berarti haram mutlak, enggak. Tapi untuk menjaga bagaimana agar kita semuanya menjadi terhormat di hadapan Allah dan di hadapan para manusia. Kemudian wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu, dan kamu jangan butuh kepada siapapun, maka kamu akan jadi tandingannya. Maksudnya adalah ada orang kaya, jenengan punya teman orang kaya, jenengan misalnya belum kaya ya. Ya nantinya insya Allah semoga kapan-kapan kaya ya, minimal kaya hati. Ada orang kaya, jenengan merasa tidak butuh, nggak butuh sama dia, maka selevel. Beda kalau orang minta ya diremehkan, ya jadi jadi beban bagi dia. Kemudian wahsin ila man syi'ta takun amirahu, dan berbuatlah baik kepada siapapun, maka kamu akan seakan-akan jadi pemimpinnya. Dia akan nurut, dia akan berbuat baik dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah sekalian, akan marah kalau kita tidak minta kepadanya.
Kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah kepada kita. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia akan marah kalau kita sering minta sama dia. Jadi jenengan kalau punya teman, wis ya ono apa-apa, nek butuh apa-apa ngomong aku ae. Itu jangan terlalu dipercaya berlebihan. Ya sekali, 2 kali minta masih oke. 10 kali, sehari 10 kali, masalah. Jenengan punya teman orang kaya, baik sekali dia. Dia bilang, "Mas, sampeyan nek butuh duit ngomong aku ae." Ono. Jaluk piro sih? Minta sekali. Oh ya ini silakan. Besoknya minta lagi. Iya masih oke, masih dikasih. Besoknya lagi mulai bosen. Apa sih ini? Orang kok minta-minta terus. Keempat, kelima, keenam, lama-lama kalau jenengan ketemu dia lari. Wah ini orang pasti mau minta-minta, kabur duluan. Jadi manusia beda sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kalau tambah sering diminta, maka Allah tambah senang. Kalau manusia lebih sering diminta, lama-lama marah. Jenengan sendiri wes. Kalau dimintai terus sama dulur misalnya, sama sanak saudara, ada rasa apa sih Pak D ini masa kemarin punya duren dijaluk, punya pepaya diminta, punya sepeda motor disilih gak balik-balik, punya mobil dipinjam nabrak. Jenengan kesel gak kira-kira? Meskipun dulur sendiri, kira-kira kesel mboten? Nggih lumayan kesel. Nek mboten nggih jenengan cobi mawon. Dan Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita semuanya untuk minta kepada Allah sampai urusan yang sangat-sangat sederhana, sampai pun pada urusan tali sendal. Kalau sebuah riwayat ya kan bahwasannya mintalah kepada Allah meskipun urusan tali sendal yang putus. Jenengan punya sendal putus, sebelum sebelum berbuat yang lain, minta dulu, ya Allah tali sendal saya putus, tolonglah saya. Itu hanya tali sendal, bagaimana yang lain? Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Sakit misalnya, sebelum ke dokter minta dulu kesembuhan sama Allah. Mau kerja, sebelum jual beli minta dulu rezeki sama Allah. Dan sebelum apapun itu minta dulu sama Allah, tawakal dulu sama Allah. Dan kita diajarkan untuk berdoa, yaitu apa? Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah kami dengan yang halal darimu dari yang haram, dan cukupkanlah kami dengan keutamaanmu dari yang selainmu. Jadi para jemaah sekalian, ini adalah bagaimana kita berusaha untuk hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam tatkala lari dari Firaun, pelarian pertama, yaitu setelah Nabi Musa sebelumnya kan dihanyutkan di Sungai Nil. Kemudian malah tadinya mau menghindar dari Firaun, malah ditemukan oleh keluarga Firaun. Akhirnya tumbuh dewasa dirawat di istananya Firaun. Suatu ketika terjadilah perselisihan antara orang kaumnya Firaun dan juga Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Firaun terjadi perselisihan. Nabi Musa karena beliau ini orangnya sangat kuat, sekali pukul mati orangnya mati. Akhirnya Nabi Musa lari dari Mesir sampai ke negeri Madian. Sampai ke sana menemukan ada dua perempuan yang ingin mengambil air, dan di tempat mata air banyak laki-laki yang sedang berkerumun, untuk ngambil air. Nah, dua perempuan ini malu tentunya karena berdesak-desakan dengan laki-laki. Kalau laki-laki sama laki-laki berdesak-desakan, yang kuat yang menang. Tapi kalau perempuan, mereka malu. Ya, agak beda memang dengan perempuan zaman sekarang ya. Kalau perempuan zaman dulu itu
Mereka tatkala zaman dulu itu kan perempuan dipingit, istilah dipingit di suatu tempat dan tidak mengenal laki-laki kecuali ya bapaknya, saudaranya, dan kerabat-kerabat saja. Laki-laki lain nggak ada yang kenal perempuan zaman dulu. Jadi ketika gadis itu yang gadis ya fisiknya dan hatinya juga. Tidak, kalau zaman sekarang kan apalagi di kota-kota besar ya, itu yang gadis fisiknya, tapi hatinya itu sudah banyak mantannya gitu ya. Kalau zaman dulu perempuan benar-benar tidak mengenal laki-laki kecuali mahram-mahramnya saja. Ya, ini perempuan menunggu di suatu tempat karena di sumber mata air itu banyak laki-laki yang sedang menimba air. Kemudian Nabi Musa ini orangnya peka. Akhirnya diambilkan sama Nabi Musa, kemudian diserahkan kepada dua perempuan ini, kemudian beliau pergi. Apa yang Nabi Musa lakukan? Fasaqa lahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa berdoa. Padahal sebelumnya Nabi Musa lari dari Mesir ke negeri Madian itu tidak membawa apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak sanggup apa-apa, kelaparan, kehausan, bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya Nabi Musa sampai makan daun-daunan saking kelaparannya. Dan beliau tidak minta sama manusia. Minta apa? Minta hanya kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya itu butuh sekali terhadap yang Engkau turunkan dari kebaikan. Saya butuh pertolonganmu ya Allah. Akhirnya datanglah dua putri tadi kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan, Allah menceritakan, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in faqalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Salah satu dari perempuan tadi mengatakan, wahai laki-laki, sesungguhnya ayah kami itu ingin mengundangmu untuk memberikan balasan atas apa yang telah engkau perbuat, yaitu memberikan air kepada kami. Ini salah satu contoh tawakal dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun adzan nggih. Oke, insyaallah kita di sini dulu insyaallah. Ini karena hadisnya panjang, akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Biizni rabbina tabaraka wa taala. Ada pertanyaan? Mboten nggih? Baik, demikian yang dapat kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.